Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Gita Putri Iswari dengan NIM 1813041017 kelas 6A Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hukum tentang anatomi fisiologi manusia. Simak videonya. Baik, pertanyaan pertama, apakah perbedaan antara komponen darah dengan cairan limfe? Nah, jadi komponen darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah sebesar 55% dan komponen padatan sebesar 45%. Nah, plasma darah terdiri dari 91% air, 8% protein terlarut, 1% asam organik, dan 1% garam. Darah memiliki warna merah yang kaya akan oksigen jika berwarna merah terang, dan berwarna merah tua apabila kekurangan oksigen. Sedangkan pada cairan limfe merupakan nampalnya bening, seperti air yang terdapat dalam pembuluh-pembuluh limfe. Nah, perbedaan antara kedua tersebut terdapat pada komposisinya, di mana pada plasma darah memiliki nilai protein yang lebih tinggi. Pertanyaan kedua yaitu apa fungsi dari cairan limfe? Nah, cairan limfe mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, cairan ini keluar dari pembuluh darah dan mengisi ruang antar sel sehingga membasahi seluruh jaringan tubuh. Pertanyaan ketiga yaitu menjelaskan proses peredaran limfe. Nah, air dalam larutan kristaloid selalu merebas dari kapiler darah ke dalam cairan interstitial. Untuk mengimbanginya, maka selalu ada cairan yang masuk kembali ke dalam darah secara osmosa dari getah jaringan atau jaringan interstitial. Sebagian kecil getah jaringan tersebut masuk ke dalam kapiler limfe dengan suatu cara yang belum dimengerti dengan baik. Dari kapiler limfe ini akan mengalir ke pembuluh limfe yang lebih besar dan akhirnya tiba pada pembuluh limfe besar. Terdapat dua pembuluh limfe besar, yaitu ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracius. Cairan limfe dari seluruh tubuh kecuali dari kuaran kanan atas, yaitu kepala bagian kanan, leher kanan, tangan kanan, dan dada kanan, mengalir ke dalam ductus thoracius dan akhirnya bermuara pada vena subclavia bagian kiri. Nah, cairan limfe yang berasal dari kuaran kanan atas akan bermuara pada ductus lymphaticus dexter, disebut juga tiga pembuluh pengumpul, dan kemudian mengalir ke dalam vena subclavia kanan. Nah, ductus thoracius lebih besar dari ductus lymphaticus karena cairan limfe yang ditampung lebih banyak. Diameter ductus ini kira-kira sebesar tangkai bulu angsa dengan panjang 15-18 inci. Permulaannya sebagai bentuk yang melebar adalah di daerah lumbar, yang disebut dengan cisteral cili dalam rongga perut. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kelenjar limfe? Nah, kelenjar limfe atau kelenjar gelatah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk melawan kuman, virus, dan parasit penyebab infeksi, membasmi sel kanker, dan menghancurkan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar ini tersebar di bagian seperti leher, ketiak, dada, dan perut. Pada pertanyaan selanjutnya, pernahkah saudara mendengar tentang operasi amandel? Apakah sebenarnya amandel tersebut? Dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi amandel? Nah, saya pernah mendengar operasi amandel. Operasi amandel atau tonsilektomi biasanya dilakukan untuk mengatasi tonsilitis atau radang amandel dan pembengkakan amandel. Dokter akan menyarankan pasien untuk operasi amandel apabila terjadi beberapa indikasi berikut, yaitu perdarahan pada amandel, radang amandel yang menyebabkan kejang demam, sudah berlangsung lama, sering kambuh, dan tidak sembuh dengan antibiotik. Yang ketiga, bau mulut akibat radang amandel yang tidak sembuh dengan obat-obatan. Yang keempat, pembengkakan amandel yang menyebabkan sulit menelan, gangguan pernafasan, sleep apnea, sering mendengkur, serta komplikasi penyakit jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada abses peritonsil, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan munculnya kumpulan nanah, abses di amandel, dan yang terakhir pembesaran amandel yang dicurigai ganas atau bersifat kanker. Selanjutnya
Pertanyaan keenam, pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang? Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Nah, pembengkakan di ketiak akibat terinfeksi kuman dan meradang merupakan gejala umum dari limfadenitis, di mana kelenjar getah bening di ketiak. Kelenjar getah bening atau limfe terdapat di darah putih yang berfungsi melawan zat asing berbahaya seperti virus dan bakteri. Ketika mikroorganisme tersebut menginfeksi tubuh, kelenjar getah bening dapat membengkakkan dan meradang sebagai respon terhadap infeksi, sehingga muncul keluhan limfadenitis. Pertanyaan terakhir yaitu penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala oedema. Jelaskan terjadinya oedema tersebut. Nah, kekurangan protein atau kondisi di mana seseorang kekurangan atau bahkan ketidakasupan protein disebut kwashiorkor, di mana protein dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membuat sel-sel baru. Nah, kondisi ini ditandai dengan pembengkakan di bagian bawah kulit atau edema. Nah, edema dapat terjadi akibat terlalu banyak cairan dalam jaringan tubuh atau saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya yang menumpuk sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkakan yang dapat terjadi pada seluruh bagian tubuh dan umumnya dimulai dari kaki. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.